Hai, saya terkadang dapat pertanyaan dari teman saya, kamera Gcam versi yang mana yang bagus untuk digunakan di Redmi Note 8 Pro? Ya, menurut saya sih itu selera. Saya tipe orang yang suka foto, lalu hasil foto tersebut saya olah dan saya edit di Adobe Lightroom Mobile. Di video kali ini, saya mau merekomendasikan kepada kalian Gcam mana yang terbaik di Redmi Note 8 Pro dan juga settingannya. Namun ini semua itu menurut versi saya ya, karena kan memang untuk hasil foto ataupun hasil dari kamera itu selera orang itu berbeda-beda. Oh iya, di Redmi Note 8 Pro ini itu sudah tidak perlu lagi kalian untuk menginstal TWRP, root dan sebagainya pokoknya lah untuk menggunakan Gcam. Jadi HP kalian ini masih tetap aman lah ketika menggunakan Gcam tanpa harus mengorbankan HP untuk di root atau di TWRP. Nah, karena di HP Redmi Note 8 Pro ini itu sudah support untuk Gcam-nya, kalian tinggal langsung install aja untuk kamera Gcam-nya. Di Redmi Note 8 Pro ini ada banyak versi yang dapat kalian gunakan. Itu ada yang versi 6 titik berapa gitu. Namun di sini berhubung saya saat ini berada di Android 10, jadi saya merekomendasikan kepada kalian untuk menginstal Gcam versi 7.3.020. Nah, untuk settingannya langsung aja kita masuk ke kamera Gcam-nya. Untuk kamera utama ini saya paling suka karena untuk kamera utamanya ini itu hasilnya benar-benar buat saya takjub atau saya sangat kagum dari hasil kamera yang dihasilkan oleh Redmi Note 8 Pro ini dengan menggunakan Gcam. Lanjut, di sini untuk fiturnya itu night sight ini sudah ada di Gcam versi 7.3 ini. Cuman saya di sini kan lebih suka foto pada siang hari dan juga untuk foto landscape. Jadi saya itu menggunakan kamera ini lebih seringnya itu di waktu siang hari. Jadi saya untuk foto malam tidak terlalu sering digunakan lah ya. Untuk potretnya, jika kalian suka foto cewek-cewek cantik gitu, nah untuk hasil dari fotonya pun bokehnya itu cukup baik lah, detail. Dan untuk bagian-bagian seperti rambutnya pun saya lihat untuk hasilnya pun cukup baik. Untuk videonya ini sudah support 4K. 4K ini berarti untuk videonya itu hasilnya itu ya detail lah untuk hasil gambar yang dihasilkan oleh video di Gcam ini. Setelah itu untuk fitur yang lainnya seperti panorama ini pun saya udah coba dan hasilnya pun cukup memuaskan. Kemudian untuk selanjutnya fitur photo spare-nya juga udah berjalan dengan baik di sini, lalu slow motionnya juga bisa berjalan dengan baik. Kecuali timelapse ini ada bugnya sedikit ketika kita pakai, ini dia otomatis nanti akan crash atau keluar sendiri seperti itu. Untuk settingannya kamera Gcam saya ini seperti ini guys. Nah seperti ini, langsung kita masuk aja ke settingannya. Untuk lokasi ini nggak saya aktifkan karena cukup memakan baterai ya ketika sedang jalan-jalan. Jadi saya matikan saja. Kemudian untuk kamera sound ya tahu sendirilah, ketika kita mau foto orang diem-diem namun ada suaranya kan lucu gitu. Lanjut, untuk Google Lens-nya ini saya aktifkan, framing hint saya aktifkan, save selfie-nya ini saya aktifkan. Kemudian untuk grid ratio-nya ini pun juga saya aktifkan. Ini kalian bisa milih mau yang 3x3 atau golden ratio, ini sih selera kalian ya untuk ngepasin posisi objeknya itu di tengah-tengah seperti itu. Untuk kamera resolusinya ini full resolution. Namun di sini untuk besar itu kalau nggak salah sebentar, ini di 3472 4640. Ini untuk hasilnya. Untuk pixel ini saya juga kurang tahu berapa hasil pixelnya. Namun untuk zoomnya itu ya cukup jauh lah jika kalian zoom nanti di Lightroom Mobile aplikasinya. Untuk advance-nya so dirty pasti, HDR-nya pun pasti diaktifin,
RAW JPEG ini diaktifin karena saya juga kadang suka edit hasil mentah dari RAW, karena kan ketika kita edit RAW itu hasil fotonya itu nggak pecah gitu, ketika kita di haze atau kontrasnya kita naikin tuh nggak pecah. Nah ini untuk story video efficiency ini seperti HFC ini kan dia versi kecilnya dari 264, ibaratnya versi pahenya lah, iritnya. Ini kalian gunakan bisa juga untuk meminimalisir memori di HP kalian. Nah selanjutnya ini yang paling penting sih untuk konfigurasinya. Ini untuk library path-nya ini seperti ini guys. Maksimal ISO-nya, sharpen-nya saya offin karena apa? Karena nanti di Lightroom pun saya dengan suka hati bisa memainkan sharpness-nya. Ketika saya aktifkan di Gcam, otomatis untuk mainkan di Adobe Lightroom-nya itu cukup sulit guys. Lanjut untuk saturasinya ini saya nggak terlalu saturasi banget, karena nanti hasilnya ketika edit itu susah. Makanya saya gunakan untuk saturasi saya kurangin dari defaultnya 1 ke 0,875. Untuk di haze nya juga saya kurangin ke 0,875. Kemudian untuk luma kontrasnya pun ini saya kurangin juga agar hasil dari jepretan ini enggak terlalu hitam ya. Kemudian untuk chroma-nya ini pun juga saya kurangin 1 di angka 440. Nah lanjut untuk global lumanya ini seperti ini, offin, level 1 offin. Rock surface-nya ini kan itu kalau nggak salah seperti rumput atau daun ya. Detailnya itu nanti ketika landscape itu hasilnya pun sangat memuaskan guys ketika jadinya seperti itu. Edge gas ini seperti apa ya namanya ya, sharpness juga sih kalau nggak salah. Smooth surface ini seperti buat ngalusin gambar gitu. Nah untuk settingan lainnya ini saya defaultin, nggak saya otak-atik. Yang saya otak-atik paling di bagian ini aja sih. Lanjut untuk tone curve-nya ini shadownya saya naikin agar nggak terlalu hitam ya hasil yang didapatkan. Kemudian untuk highlightnya pun saya naikkan sedikit, dan seperti inilah untuk settingan di tone curve-nya. Untuk Google Auto White Balance ini saya buat auto aja, belum nyoba juga sih untuk settingan lainnya. Lalu untuk AWB belakang juga sama, ini saya buat auto. Kemudian untuk set lock mode-nya ini saya gunakan set lock in load catch. Ini saya coba itu hasilnya lumayan bagus ya, nggak terlalu editan banget dari Gcam-nya gitu, nggak terlalu saturasi banget, karena hasilnya itu seperti DSLR lah, hasilnya bagus gitu. Ketika edit pun nanti hasilnya juga bagus. Nah untuk eksperimen ini saya buat default. Nah ini kebetulan changelog-nya itu dari zircon 1. Nah namun ada sedikit perubahan, tadi saya edit sedikit biar saya kan sukanya itu kan diedit di Lightroom, jadi ketika edit itu nggak terlalu susah gitu buat editingnya. Mungkin ini aja, nanti untuk settingan ini bisa kalian download di deskripsi, nanti akan saya tampilkan di sana. Jika kalian ingin menggunakan settingannya, kalian bisa klik 2 kali di bagian sini, lalu kalian pilih DSLR, ini kalian update. Nah otomatis settingannya sudah seperti HP atau milik saya seperti itu. Nah untuk hasil dari Gcam-nya ini langsung aja kita lihat seperti ini guys. Nah ini dia hasil fotonya. Ini benar-benar natural banget, enak banget buat diedit. Jadi nggak terlalu color banget, nggak terlalu saturasi, dan juga nggak terlalu sharpness. Ketika kita zoom pun ini hasilnya benar-benar bagus lah seperti itu, dan halusnya itu juga halus seperti kamera-kamera DSLR seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja video saya kali ini. Jika kalian suka jangan lupa like, dan jika kalian ada pertanyaan lain jangan lupa untuk komen di bawah ya.